Nah, ini adalah bagian kedua. Mmm, eee, Seperti saya sudah sampaikan di video sebelumnya, saya nggak punya rencana dalam waktu dekat ya untuk bring up cigar or smoking. Ya, saya nggak punya rencana untuk membahas tentang, rokok dan juga ya tentang merokok ini. Eee, Bahkan tadinya saya udah prepare ya seperti di posting itu tentang pertanyaan yang apa ya, yang baik dari Bowie itu ya, untuk, bagaimana untuk memenangkan orang-orang yang belum lahir baru gitu ya. Tapi saya belajar untuk, eee, quick to obey, cepat untuk taat what the Holy Spirit wants me to do. Saya ketika pagi itu juga ya, sebelum saya masuk ke topik ya, karena walaupun saya mengatakan hal-hal ini sebagai tambahan, saya percaya kalau kita itu dengerin kata-kata, kata-kata yang bermakna dari orang tertentu, kita bisa absorb, kita bisa menyerap, eee, hal-hal yang bernilai, maknanya untuk kita apply in our lives, untuk kita, terapkan dalam kehidupan kita. Nah jadi, eee, ketika, eee eee, pagi hari itu saya duduk, saya merenungkan ayat-ayat, eee, yang terkait dengan yang terkait dengan, eee eee, rokok gitu ya. Saya, juga ingin, eee, saksikan satu hal lagi bahwa, eee, ketika saya datang kali ini ya, ya ini juga harus saya katakan pada saudara-saudara yang, merokok gitu ya, I have to say this beforehand, saya harus katakan ini di awal sebelumnya, supaya saudara itu nggak merasa diserang ya, merasa kayak dipojokkan gitu. Nah, dan memang, Tuhan telah ya, He has prepared me for this ya. Kalau dulu kalau dulu itu kalau saya, memberikan sebuah teguran ya, sahabat-sahabat lama saya menjadi, saksinya, itu keras gitu ya. Tapi ya something happened, sesuatu terjadi dalam persiapan masuk ke sini, eee, months ya, berbulan-bulan, bagaimana Tuhan ubahkan karakter saya ya. Nah ini salah satu ya, ini salah satu, eee eee, salah satu, eee, benefit ya, salah satu keuntungan dari orang yang, eee eee, linger in God's presence, yang berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan itu, God will, mend everything, will fix everything. Dia akan memperbaiki segala sesuatu yang yang kurang sempurna, yang salah di dalam diri kita. Jadi orang yang masuk dalam hadirat Tuhan itu punya jam-jam doa yang teratur, kemudian doanya nggak cuma main celup gitu ya, tapi benar-benar ada momen di mana, eee, we wait on God, kita menantikan Tuhan, kita kita we bask in His presence, kita menikmati hadiratnya. Nah, pada saat itu sesuatu yang, eee, supernatural, sesuatu yang supernatural itu akan bekerja di dalam diri kita. Saya punya dasar firman Tuhan untuk backup ini. Ketika ketika, eee, ketika Musa naik ke atas, gunung itu, ketika dia turun mukanya itu bercahaya, ya kan. Bangsa Israel itu sorry, eee bangsa Israel itu melihat, wajahnya bercahaya sampai mereka takut kan. Nah, itu kan itu namanya sesuatu yang supernatural.
kok bisa ya? Misalnya kalau kita pikir-pikir, nah, sorry, kalau kita pikir-pikir, kenapa ya kok bisa ya ketemu Tuhan, terus wajah Musa itu berubah menjadi bercahaya, berkilau-kilauan, sampai orang Israel takut melihatnya. Itu kan kalau dipikir itu gak 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 masuk di akal ya. Itu benar-benar, eee, kita nggak bisa comprehend logically, kita nggak bisa memahaminya dengan logika kita. Nah, demikian juga kalau kita di hadirat Tuhan, ya ini sebagai motivasi ya, mendorong kita ada there's there are abundant benefits, ada keuntungan yang berlimpah-limpah ketika kita spending time with the Lord ya, menghabiskan waktu dengan Tuhan. Salah satunya kali ini saya fokuskan bagaimana mengubahkan diri saya gitu ya. Um, untuk nanti when I deliver this message, ketika saya menyampaikan pesan ini, bukan terkesan menganggap menghakimi, terus menyerang, menganggap tuh perokok-perokok itu jahat atau langsung itu akan masuk neraka. No, tapi bagaimana to saya datang dengan uh, I tried hard of course ya, untuk membawa sifat-sifat Tuhan yang memang He cares for your life, ya, Tuhan peduli dengan kehidupan saudara, and He wants your salvation. Dia mengingat, He wants the salvation of His souls, ya, precisely. Dia menginginkan keselamatan jiwa saudara dan bukan untuk apa ya, ya me menghukum, ya, menghukum, menghakimi, menganggap jahat atau kemudian eh, dalam kegelapan atau apalah gitu ya. I have to say this beforehand. Saya harus katakan ini sebelumnya supaya para perokok, karena saya tahu nanti kalau saya kasih hook yang menarik pada video ini, karena biasanya gitu, kalau saya kasih hook kata-kata yang menarik, itu jumlah kliknya itu bisa 2 kali lipat dari normalnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya prepare dan saya yakin juga the smokers tend to watch my video, this video, ya. Para perokok akan cenderung membuka video ini. So, and I will say again, I come here, saya datang ke sini bukan untuk seperti mau menghakimi atau menganggap saudara itu nanti perokok tuh pada masuk neraka. No. Walaupun nanti saya akan sampaikan, karena saya percaya kesaksian yang mengatakan bahwa para perokok itu ada di dalam neraka. Nah, kalau saya katakan itu, don't accuse me, ya, don't throw stones at me, jangan lempar batu sama saya dan bilang, "Apa so hebat loh bilang, emangnya kamu udah pernah dari neraka bilang para perokok di neraka?" Saya bilang, saya akan sampaikan sebuah kesaksian yang which is I believe in it, ya, kesaksian yang memang saya percaya kesaksian bahwa yang mengatakan para perokok itu berada di dalam neraka, kata pesaksi. Nah, di video saya hanya menyampaikan gini bukan berarti saya takut gitu ya, saudara um, throw stone at me, menyerang saya, bukan. Tapi maksud saya adalah I want to make this really clear, membuat ini jelas bahwa saya itu datang to help you, membantu saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan, not to condemn you or to judge you, menghukum atau kayak menghakimi, enggak. But I'll try to help you to know the truth, membantu saudara untuk mengetahui kebenaran, tapi juga saya kasih kesaksian orang yang meneguhkan bahwa memang uh, uh, the Lord doesn't want us to smoke, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk merokok gitu ya. Ini pengantarnya ini cukup uh, uh, di sini ya. Ini bagian kedua ya. Saya lanjut ke bagian ketiga ya.